Halo, kembali lagi di jam 8 Worldwide bersama saya Irfan Rapsodi di gitu ya, konten yang akan memberikan fakta-fakta tentang kehidupan ini yang akan menguncang dunia Anda, tetangga Anda, tukang ketoprak, tukang ledeng, kuli, hingga dunia-dunia jin beserta dajjal. Gimana nih? Apakah sebentar lagi akan pemilu? Anda masih memutus tali silaturahmi dengan keluarga dan teman-temannya karena perbedaan pilihan? Bagus, mampus lu. Oke, nggak bercanda ya. Semoga tali silaturahmi yang terputus bisa menyambung kembali. Biasanya yang pemersatu bangsa itu ada link tuh. Nah, lu cari linknya dulu, kasih kawan lu, ntar ini lagi tuh. Nah, hari ini seperti biasa, gue akan memberikan beberapa fakta ya tentang dunia-dunia, tentang negara-negara. Ya pokoknya tidak akan membuat Anda kaku ketika di tongkrongan. Dan disclaimer sebelumnya, saya tidak ada pernah kenal dengan Sunarso Paraklok Prisprikrah beserta kawan-kawannya. Jadinya kalau ada tindak pidana yang dilakukan oleh beliau, saya tidak ada urusannya. Langsung saja kita ke fakta yang pertama tanpa tending aling-aling. Ada kota terlarang di dunia ini, atau bisa kita kenal, itu Forbidden City. Ini berada di China, di Beijing, China. Nah, kota terlarang ini mempunyai luas sekitar 72 hektar dengan 800 bangunan dan 9.000 kamar. Bahkan ada tulisan juga yang menyatakan bahwa di sana ada 9.999 setengah kamar. Agak menarik nih. Jadi ini dibuat pada tahun 1406 sampai 1420. Ini biasa ya baca ya. Kalau gue gini-gini berarti gue lagi baca nih. Berarti dibuat oleh lebih dari 1 juta pekerja dan dibangun pada dinasti Ming. Bukan dinasti Yao Ming ya, dinasti Ming doang. Jadi kota terlarang ini adalah rumah bagi para kaisar Cina selama 492 tahun, hampir 500 tahun. Ini di era dinasti Ming dan Qing disebut terlarang karena kota ini hanya diperuntukkan untuk para kaisar, keluarga kaisar, selir-selirnya kaisar, serta para pembantunya kaisar. Gitu. Bahkan para pejabat tinggi saja, pejabat pemerintahan mungkin ya, itu nggak bisa sembarangan masuk ke sana tuh. Harus ada izin khusus. Dan lu harus dengan pangkat tertentu juga. Apalagi rakyat jelata ya. Rakyat jelata nggak bakal bisa. Jika ada yang melanggar, itu langsung eksekusi di tempat. Nggak tahu nih eksekusinya gimana, apakah dibacok atau ditusuk, gue nggak tahu nih. Nah, kaisarnya sendiri pun jika ia ingin keluar dari kota terlarang ini susah nih. Karena harus ada protokol yang harus dia lewati lah, gitu. Dan kenapa kaisar ini pada saat itu sangat diistimewakan sekali? Karena orang-orang pada saat itu percaya kaisar ini adalah anak Tuhan ya. Jadi harus benar-benar kemurnian dan kesuciannya dijaga. Sejak 1925, akhirnya kota terlarang ini dibuka untuk umum dan dijadikan museum oleh pemerintah Republik Rakyat Cina pada saat itu. Karena pada tahun 1911, dinasti Qing itu jatuh tuh. Udah selesai tuh dinastinya jatuh, mungkin ada revolusi atau gimana, dan kaisar terakhir itu akhirnya diusir pada tahun 1924. Jadi hingga sekarang kota terlarang ini di Beijing, Cina itu terbuka untuk umum, untuk dijadikan museum, dan menjadi destinasi wisata wajib lah jika kalian itu berkunjung ke Cina, terutama ke Beijing. Itu yang pertama, mungkin di Cina ada kota terlarang. Kalau di sini adanya terlarang untuk membuka rahasia negara. Oke, kita next. Ini ada pulau khusus untuk koruptor dan orang-orang bejat lainnya. Ini ada lagi nih pulau khusus untuk koruptor. Ini namanya Pulau Poveglia. Pulau Poveglia ini terletak di antara kota Venice dan Lido, Italia. Nah, kita
flashback sejenak. Jadi pada tahun 421, kota Poveglia ini dihuni oleh pengungsi dari kota yang mereka itu mengungsi karena diserang oleh kaum barbarian. Jadi pada 421 mereka diserang tuh sama kaum barbar. Nah, pada tahun 1348 itu muncullah bubonic plague atau penyakit pes. Bukan pes ini ya, pes bola itu bukan ya. Penyakit pes nih. Jadi penyakit pes ini menjangkit masyarakat Venice dan Poveglia. Nah, Pulau Poveglia ini dijadikan tempat karantina. Jadi orang-orang dari Venice diterbangin lah nih bukan terbangin lah, dilayarkan. Soalnya kan pulau ya, ke Pulau Poveglia ini. Nah, sorry ya. Jadi pada saat itu mayat orang-orang yang sekarat yang karena terkena penyakit pes ini itu dibakar hidup-hidup di adalah tempatnya yang kayu kayu bakar gede-gede. Nah, dibakar hidup-hidup di situ tuh. Jadi orang yang terjangkit dibakar hidup-hidup juga beserta dengan mayatnya. Dan kita next kepada tahun 1630 muncullah Black Death istilahnya. Nah, ini penyakit pes juga nih. Dan seperti tadi, mayat dan para orang yang terjangkit dan yang sekarat itu dibakar lagi tuh pada 1630 ini ketika Black Death muncul. Nah, di tahun 1800-an, Pulau Poveglia ini dijadikan tempat untuk rumah sakit jiwa atau asylum yang ketika berjalannya waktu ini lebih sering dijadikan tempat pembuangan manusia ya, bukan tempat rehabilitasi. Nah, rumornya pada tahun 1930 ada seorang dokter yang melakukan eksperimen kepada pasiennya, dokternya menjadi marah, sehabis itu pasiennya tuh dilempar dari menara. Dulu tuh ada menara lah di kota itu ya, di pulau tersebut. Nah, sekarang pulau ini tutup nih. Pulau ini ditutup dan mustahil untuk kita ke sana kecuali ada izin dari otoritas setempat dari mungkin pemerintahan provinsi Venice ya gitu. Sempat ada beberapa kali ingin pemugaran biar pulaunya bagus lagi, rumah sakit jiwanya itu udah dibagusin lagi lah karena sudah terbengkalai, tetapi itu di stop gitu aja, jadi nggak ada kejelasan apa-apa. Nah, atas dasar itulah masyarakat di sana, terutama kota Venice dan Lido itu berspekulasi, ini sepertinya kota ini nih berhantu nih, banyak roh-roh jahat karena sejarahnya yang mengerikan ini nih. Gitu. Nah, atas dasar itulah, hai kamu para koruptor, ini adalah tempat yang cocok buat kamu untuk berbagi pikiran dengan setan setempat. Karena kan Anda jiwanya seperti setan juga ya, koruptor. Nah, ini destinasi wisata yang menarik untuk Anda. Jadi nanti kita bisa kerjasama dengan Italia, mengirim Anda ke sana. Kalau nggak Anda setiap hari kesurupan atau nggak stres, meninggal karena kebingungan nih mau ngapain di sini. Ya paling lu pacaran sama kuntilanak atau misalnya nggak kuntilanak sih ya, kan itu setan Itali beda. Makanya ini pengalaman yang menarik. Jadi untuk koruptor tetap semangat untuk sampai ke Pulau Poveglia. Kita next ke fakta selanjutnya. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih bangunan di Jepang tuh banyak yang anti gempa atau ketika gempa itu nggak hancur banget lah. Ada yang pernah lihat kan yang goyang-goyang gitu doang. Nah, ini faktanya nih. Jadi Jepang ini dikelilingi dan berada di Pacific Ring of Fire, di mana lempeng tektonik Eurasia, Pasifik, dan Filipina itu bersentuhan. Jadi kadang kalau beradu, itu pasti gempa tuh. Terkadang tsunami juga. Nah, kali ini anti gempa nih. Kalau anti tsunami, sepertinya Jepang tuh bangunannya belum ada ya. Gue nggak dapet info juga. Gak gue cari juga sih. Jadi, karena dulunya itu Jepang sering dilanda gempa dan rumahnya banyak yang hancur, setelah Perang Dunia Kedua, akhirnya pemerintah Jepang itu membuat suatu peraturan yang sangat ketat tentang pembangunan nih. Jadi kalau ada orang yang mau membangun perumahan atau gedung, itu harus anti gempa. Jadi akhirnya Jepang itu membuat 3 standar minimum bangunan anti gempa. Dan ini
udah saklek gitu ya, sudah ada di undang-undang mereka. Ketiga, yang pertama itu Taishin. Taishin ini level pertama. Ini level pertama standar minimum bangunan anti gempa yang mengharuskan balok atau bata, pilar, dan tembok mempunyai ketebalan tertentu untuk menahan guncangan. Kalau guncangan berkali-kali nih bangunan ini pasti akan rusak gitu. Jadi ini tidak diperuntukkan untuk bangunan tinggi. Yang kedua tuh Seishin. Ini level kedua nih. Level kedua bangunan anti gempa. Ini udah bisa diperuntukkan untuk bangunan tinggi. Jadi ini teknologinya menggunakan penyerap guncangan yang dipegang di kerangka bangunan. Yang dipasang di kerangka bangunan. Jadi saat gempa, peredam ini menggunakan sebagian besar energi dari guncangan itu yang menahan bangunan untuk jatuh dan longgar. Jadi diserap energi dari goncangan tersebut. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga itu Menshin. Ini level ketiga nih. Ini yang paling mutakhir dan paling mahal tentunya. Karena ini biasanya sudah ada di gedung-gedung tinggi yang ada di Jepang nih sudah menggunakan teknologi ini nih. Struktur bangunannya itu diisolasi dari tanah. Jadi dalam hal ini hanya sebagian kecil guncangan mengenai gedung dan bangunan hanya bergerak ke kanan kiri. Nah, kalau lu lihat bangunan di Jepang atau video ketika gempa Jepang ada bangunan kanan kiri itu di level 3 tuh dia. Bahkan di Jepang ini ada rumah yang mengambang anti gempa. Jadi rumah tersebut itu ada sensor gempanya nih. Jadi ketika sensor gempanya itu berbunyi, jadi rumahnya, ini anggaplah ini fondasi, rumahnya ini akan mengangkat 2-3 cm. Jadi ininya doang ini goyang. Rumahnya enggak. Sensor udah selesai, ini lagi. Tapi belum semua rumah di Jepang seperti itu ya. Mungkin mahal juga. Tapi itu teknologi yang sebenarnya patut kita tiru ya. Apalagi kita ini di Ring of Fire juga. Masih banyak erupsi gunung, sering gempa, dan tsunami. Jadi ini harusnya jadi concern juga bagi pemerintah. Gue nggak tahu ya aturan di negara kita kayak gimana. Dan mungkin untuk sarjana teknik dan orang-orang yang mengerti bangunan, kalau gue salah, yang tadi tolong dikoreksi juga bisa. Jadi harusnya kita mengadaptasi ini dari Jepang. Bagaimana untuk membangun sebuah bangunan. Aturannya itu harus ketat. Apalagi di daerah-daerah yang rawan gempa ya. Jadi jangan hanya kita itu membuat rumah atau bangunan untuk masyarakat, tapi kita harus tahu juga gimana sih penanganannya ketika gempa nih, biar rumahnya nggak hancur. Karena di Jepang, itu kalau misalnya tidak mampu untuk memenuhi 3 standar minimum itu tuh nggak bakal dikasih tuh lisensi untuk membuat bangunan gitu. Jadi itu ya fakta untuk hari ini. Semoga membantu, semoga menambah wawasan Anda. Pesan saya untuk hari ini, jika kalian berada di tengah tol dan ingin buang air besar, banyak-banyaklah minum. Itu, sampai jumpa lagi.